Bang, kok tidak review produk Revita lagi? Udah nggak di-endorse ya? Halo guys, ketemu lagi bareng saya Jok Harur. Pada video ini saya akan minta maaf karena memang mungkin sekitar sudah hampir 8 bulan atau 7 bulanan saya tidak upload video. Nah, di saat ini saya akan mengupload kembali seperti janji saya yang terdahulu, karena kalau misalnya saya selalu upload dan upload, kita tidak akan melihat perkembangan dari produk-produk yang saya gunakan. Seperti yang kita ketahui di video-video saya sebelumnya, produk-produk yang saya gunakan adalah pertama minoxidil, terus untuk serumnya, tapi serum saya ada 2, minoxidil dan 1 Revita DNC. Nah, DNC ini untuk di bagian belakang dan juga untuk yang minoxidil bagian depan, dan juga minum biotin yang 7.500 serta penggunaan sampo dan conditioner Revita. Dari hasil pengalaman saya dalam hal menggunakan minoxidil dan juga biotin, itu sudah pernah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Tapi untuk yang sampo Revita dan juga untuk serum DNC bagian belakang, pengalaman saya itu pertama pasti ada tumbuh semacam jerawat di bagian kepala, bagian yang cuman itu setelah saya konsultasi dengan tim marketingnya, itu halnya wajar. Mungkin frekuensi penggunaan sampo yang terlalu keseringan. Saya memang tiap hari pagi dan malam, karena saya tidak bisa kalau habis bangun tidur sama habis keluar rumah itu tidak mengkeramaskan rambut saya. Jadi itu frekuensinya terlalu berlebihan sehingga menimbulkan jerawat di bagian kepala, dan saya kurangi untuk frekuensi penggunaan sampo. Pada saat bulan pertama itu sudah mulai berkurang. Untuk rontok sendiri seperti yang saya bilang bahwa rontok pasti ada, cuman dalam tahap normal ya 10 helai ya, itu wajar. Dan untuk perkembangannya seperti dilihat sekarang, rambut sudah mulai tebal. Cuman memang hal-hal itu tidak hanya kita gunakan pada saat seminggu terus langsung ada hasil, enggak. Semuanya perlu proses. Jadi buat rekan-rekan sekalian, saya sarankan untuk penggunaan produk yang cocok menurut diri teman-teman, silahkan digunakan, tapi dengan catatan dengan jangka waktu yang cukup lama. Saya seperti ini prosesnya tidak sebentar, seperti saya bilang kemarin, sekitar 7 sampai dengan 8 bulan itu pun harus sabar. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan yang udah ngirim komen di video saya dan juga ngirim pesan di Instagram saya. Memang ada beberapa yang mengatakan bahwa menanyakan, Bang, kok tidak review produk Revita lagi? Udah nggak di-endorse ya? Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, mohon maaf, saya di sini tidak ada endorse dari produk-produk yang saya gunakan. Saya hanya menggunakan karena memang saya merasa cocok dan saya ingin mereview buat rekan-rekan sekalian. Baik itu dari sampo Revita, DNC, biotin, dan juga minoxidil, tidak ada endorse sama sekali. Dan itu adalah pengalaman diri saya sendiri pada saat penggunaan produk-produk tersebut sebagai referensi buat teman-teman. Ada juga teman-teman yang bertanya, Bang, saya sudah proses penggunaan terus rontok. Oh, berarti rekan-rekan tidak melihat video-video saya sebelumnya. Di situ bahwa sudah saya jelaskan pada saat pemakaian minoxidil apa yang terjadi, pada saat pemakaian biotin apa yang terjadi,
dan juga pada saat penggunaan sampo Revita apa yang terjadi di situ sudah saya jelaskan dengan jelas sih. Jadi tinggal rekan-rekan sekalian mungkin bisa menonton video-video sebelumnya. Dan juga di sini kepada rekan-rekan saya sarankan buat yang sudah menggunakan produk lain, misalnya terutama yang produk yang dari dokter ataupun misalnya produk yang seperti Natur ataupun produk-produk lain yang memang itu merasa cocok, silakan diteruskan. Cuman segala sesuatu itu perlu proses. Jadi tidak hanya pada saat pakai produk itu udah seminggu udah terlihat hasilnya, tidak. Padahal malahan pada saat seminggu itu mungkin akan rontok karena dia akan membuang akar-akar yang udah tidak dapat digunakan lagi. Akarnya udah tidak sehat, batang rambut sudah tidak sehat, jadi dia akan rontok untuk menumbuhkan rambut-rambut yang baru. Nah, pada saat penumbuhan rambut yang baru, kalau misalnya produk yang kita gunakan yang sudah cocok dengan diri kita stop, itu akan membahayakan rambut-rambut baru tersebut. Jadi saran saya buat rekan-rekan yang sudah menggunakan produk lain, terutama yang sudah dari dokter ya, dari dokter spesialis khusus yang untuk bidang ini, ya sudah diteruskan aja. Kalau misalnya ada kendala dalam misalnya penggunaan produk dokter tersebut, konsultasikan ke dokternya. Dok, ini saya pada saat penggunaan ini kok terjadinya seperti ini, misalnya dok kok tambah rontok, dok kok tumbuh tobe. Nah, jadi bisa dikonsultasikan, jadi rekan-rekan bisa tahu dan dokter juga bisa mengetahui progresnya. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita sudah sama dokter, ya udah sama dokter aja. Jangan karena melihat video saya pengen mencoba minoxidil, pengen mencoba Revita, padahal belum tentu itu cocok buat rekan-rekan. Padahal produk yang rekan-rekan gunakan sebelumnya itu sudah cocok buat rekan-rekan. Karena di sini saya tidak menerima endorse, jadi saya enak aja ngomongnya. Nah, saya infokan sekali lagi kepada rekan-rekan, tolong tekun dalam penggunaan produk, baik itu produk yang untuk di kepala ataupun untuk rambut, untuk wajah dan sebagainya, itu harus ditekunin. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang langsung jadi, seminggu pakai udah langsung muncul hairnya, rambut-rambut anaknya, enggak, itu enggak ada. Semuanya perlu proses. Bahkan badan kita sendiri nih, dari gemuk ke kurus itu perlu proses. Tidak 2 hari diet kurus, nggak mungkin langsung turun 10 kilo, nggak kan? Jadi perlu proses, ada tahap-tahapannya. Nah, apalagi ini untuk rambut, biasanya kalau untuk suatu produk itu dia akan memperbaiki akar-akar rambut, pasti akan merontokkan rambut-rambut yang akarnya sudah tidak baik. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tekunlah dalam penggunaan produk. Kalau memang tingkatnya sangat parah, konsultasikan ke dokter, tanyakan ke dokter apa yang cocok buat saya, dok. Nah, terus kalau misalnya dalam penggunaan produk dokter tersebut ada masalah, konsultasikan kepada dokter tersebut. Dok, ini ada masalah dengan produk yang dokter berikan, apakah memang seperti ini? Dan juga banyak rekan-rekan yang bertanya, Bang, kok pakai Minox begini? Bang, kok pakai sampo Revita begini? Sekali lagi, dalam penggunaan produk-produk itu, alangkah baiknya kita membaca efek dari penggunaan produk tersebut. Misalnya pada saat seminggu pertama apa yang akan terjadi, atau sebulan pertama apa yang terjadi. Kan itu banyak tuh di googling di internet, silahkan cari. Jadi pada saat kita penggunaan produk tersebut tidak kaget. Jangan pada saat baru seminggu pakai, tambah rontok, akhirnya sedih, bingung, pusing, udah nggak jadi. Padahal itu memang tahap perbaikan, tahap regenerasinya, tahap preparingnya. Nah, jadi alangkah baiknya apabila kita pengen menggunakan satu produk, searching dulu nih di Google. Bukan cuma satu sumber, dari 2 sumber, 3 sumber, bahkan lebih banyak lebih baik. Jadi kita udah tahu misalnya, oh ini akan begini, oh ini akan begini, oh ini memang prosesnya seperti ini.
itu aja saran saya buat rekan-rekan untuk review 6 bulan saya penggunaan produk-produk tersebut, baik itu biotin, minoxidil, Revita, dan DNC. Hasilnya seperti ini. Ini sengaja nih saya nggak potong dalam waktu 2 bulan karena sebenarnya beberapa bulan yang lalu udah mulai panjang dipotong. Ini nggak dipotong. Jadi biar bisa ngelihat seperti ini. Ini pun tidak langsung jadi, nggak. Jadi perlu proses berapa bulan ya? 7-8 bulan. Dan teman-teman di kantor juga udah pada komen, Mas Jo, kok rambutnya udah mulai panjang ya? Udah mulai lebat ya? Itu adalah proses dari usaha saya tekun dalam menggunakan produk-produk yang saya gunakan. Nah, itu saja saran dari saya. Terima kasih buat perhatian rekan-rekan sekalian yang udah follow Instagram saya, udah nge-DM di Instagram saya. Terima kasih banyak. Dan juga udah subscribe, terutama ya yang udah subscribe, udah nonton video saya. Terima kasih. Dan sekarang udah di atas 1000. Puji Tuhan, alhamdulillah. Syukur udah bertambah. Tinggal jam tayang saya lagi. Mohon dukungannya, jangan lupa subscribe. Nanti saya akan review untuk produk-produk yang lain, dan juga saya ingin ngebahas juga masalah tantangan yang saya ikuti, yaitu tantangannya Mbak Im Wong yang 14 hari di rumah, Halo Sehat di Rumah. Itu mungkin di next videonya ya. Oke, sampai ketemu lagi.